Tabe, Berimba Kariba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Taunca, Kabupaten Poso menemukan puluhan butir amunisi aktif di kebun. Pertamina menjamin stok bahan bakar minyak aman selama Natal dan Tahun Baru di Palu. Puluhan peserta meramaikan karapan sapi yang berlangsung di Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Jadi komandan yang statement sebentar no. Warga Desa Taunca, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso dikejutkan dengan penemuan puluhan butir amunisi aktif. Barang berbahaya itu ditemukan saat menggali tanah di kebun. Penemuan amunisi aktif tersebut bermula ketika salah seorang warga berinisial S sedang menggali tanah untuk menanam kakao. Awalnya ia mengira benda yang digali tersebut adalah sisa logam tua. Namun setelah diperiksa ternyata amunisi aktif. Tidak mau mengambil resiko, warga tersebut langsung menghubungi aparat Polsek Poso Pesisir. Sejumlah anggota Polsek langsung bergerak menuju lokasi dan menyita amunisi tersebut. Setelah dihitung, ternyata sebanyak 30 butir amunisi berbagai kaliber. Sebagian amunisi tersebut kondisinya sudah berkarat. Terus mendapatkan barang bukti amunisi itu ada 30 butir kaliber 5,56 itu 5 butir, ada kaliber 38 25 butir dan 1 proyektil. Kemudian kami langsung amankan dan koordinasi dengan identifikasi. Puluhan butir amunisi aktif tersebut kini diamankan di Mapolsek Poso Pesisir Selatan. Polisi masih menyelidiki siapa pemilik barang berbahaya tersebut. Namun kuat dugaan benda tersebut merupakan sisa konflik bernuansa SARA tahun 2000 silam. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Ini penemuan peluru ini. Menjelang akhir tahun, kebutuhan bahan bakar minyak di Sulawesi Tengah cenderung meningkat. Namun Pertamina Satra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM untuk seluruh SPBU di daerah ini dalam kondisi aman hingga akhir 2025. Di sejumlah SPBU di Kota Palu, penyaluran BBM naik jenis Pertalite maupun solar berjalan normal. Bahkan Pertamina mencatat stok BBM saat ini masih 95% dari total kuota tahunan. Depot BBM Donggala menjadi pusat penyaluran utama untuk wilayah Palu, Sigi, Donggala, Parigi Motong hingga sebagian wilayah Sulawesi Barat. Untuk menjamin ketersediaan energi masyarakat, penyaluran BBM juga dilakukan pada hari libur termasuk akhir pekan. Dan per bulannya itu 15.000 KL atau 15 juta liter. Di mana 80% itu merupakan BBM subsidi Pertalite dan solar. Jadi sisanya Pertamax series dan Dex series seperti itu. Nah, untuk antrian ini memang beberapa minggu ini terjadi lonjakan konsumsi karena memang menjelang akhir tahun juga seperti itu, kendaraan meningkat yang datang ke Kota Palu seperti itu. Dan kami pun berupaya untuk menyalurkan lebih banyak, nah, tentunya juga menambah jumlah hari. Hingga akhir Oktober, realisasi penyaluran solar di Sulteng telah mencapai 98% dari kuota yang tersedia. Sementara untuk Pertalite, pasokannya masih berada di angka 95% dan diperkirakan cukup hingga penutupan tahun. Menghadapi puncak mobilitas akhir tahun, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi
menegaskan akan terus menjaga kehandalan pasokan agar masyarakat tak perlu khawatir kehabisan BBM saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Penanganan stunting gencar dilakukan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Salah satu upaya menekan angka stunting melalui pemberian bantuan pangan kepada keluarga miskin berisiko stunting. Sebanyak 100 paket bantuan pangan disalurkan kepada warga kurang mampu di Anjungan Pantai Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Bantuan tersebut terdiri dari beras, telur, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diberikan Dinas Sosial Kabupaten Morowali dengan menyasar warga yang masuk dalam keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut selain membantu meringankan beban ekonomi warga, sekaligus menekan angka stunting. Pangan yang sekarang ini tujuannya untuk pencegahan stunting. Pencegahan stunting termasuk yang stunting. Nah, jadi untuk sekarang ini ada 100 paket. Kemudian penerimanya sudah jelas itu, atau BNBA-nya by name progress sudah hanya diberikan begitu saja. Jadi insya Allah untuk penuntasan stuntingnya di Kabupaten Morowali itu tidak hanya oleh kabupaten itu sendiri, tapi sinergi dari Kementerian Sosial baik tingkat pusat maupun provinsi. Bantuan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Mereka berharap bantuan tersebut terus berlanjut sehingga meringankan beban ekonomi. Dengan terima kasih pada pemerintah yang telah memberikan bantuan. Terus masyarakat ya. Dinas Sosial Kabupaten Morowali menyalurkan bantuan pangan secara bertahap di sejumlah titik lokasi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam mencegah stunting. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.